warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardiansa SPDI, Guru Fikih Madrasah Aliyah Negeri Batubara. Saya mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAIN Takengon. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi pernikahan dalam Islam menggunakan model pembelajaran problem based learning. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ibnu. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Fatur. Kenapa tidak hadir? Fatur. Sakit. Semoga Allah sudah memberikan dia kesembuhan. Pakaiannya kayak mana, sudah rapi semua? Haris, mana pecinya? Ya, pakai pecinya Haris. Udah, pakai Haris. Ya, semuanya rapi ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita baca dulu surah Ar-Rum ayat 21. Ya. Wahid, isnani, salasah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu Quran surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menjelaskan atau salah satu dalil tentang pernikahan ya. Manfaat pernikahan itu banyak ya. Salah satunya agar seorang laki-laki dan perempuan itu dapat menjalin hubungan yang sah ya, yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan syariat Islam ya. Baru ya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama apa? Menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Baru yang kedua? Ketentuan pernikahan dalam Islam, rukun dan syaratnya. Ya, itu yang harus kita ketahui hari ini. Baru yang ketiga? Nah, inilah. Jadi di sini kita perhatikan dulu video yang akan kita analisis. Kita ada 2 video ya. Wali telah diamanatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih mereka yang akan disebutkan nama sebentar lagi untuk bersama-sama dalam gabungan ini. Dari malam ini, kamilah menjadi istri batin walinya sah. Sudah? Sudah jelas videonya? Sebelumnya Bapak mau tanya dulu kepada kalian. Mengapa bisa terjadi pernikahan? Ya,
Kasih aplaus dulu untuk kawannya. Adanya cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, ya, karena mereka ingin serius, dilanjutkan dengan pernikahan. Bapak akan buat kalian 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang. Karena si Patur tidak hadir, maka ada nanti 6 orang, ya. Itu dia. Jadi ada 5 kelompok. Jadi langsung saja Bapak bagi dulu kelompoknya sebelum nanti Bapak kasih tahu apa sih tugas kalian, gitu kan? Hitung dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5. Ya. Oke. Mari duduk sesuai dengan kelompoknya. Sebelum semua. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. 5. Nih. Hasil diskusinya bisa dituangkan di sini. Tadi sudah Bapak berikan lembar kerja kalian untuk diskusi. Silahkan dianalisis dari 2 video itu. Apa yang terjadi? Apakah dia ada masalah terhadap pernikahan atau tidak ada masalah? Silahkan dimulai diskusinya, ya. Alasan terjadinya permasalahannya apa? Ya, baru kan. Kenapa pernikahannya tidak sah? Ini kan dia jelaskan. Tidak, karena Medan. Bagaimana? Sudah temu masalahnya di mana? Saksinya kan dari banyak. Enggak ada yang mengucapkan kabul. Mana? Perbedaan agama itu, Pak. Iya. Nah, kan ini gini, kasih alasan itu, Pak. Ya, kasihlah alasannya kenapa? Nomor 1 dijelasin, Pak. Iya. Apanya? Kan dijelaskan di sini. Makanya bisa saja Oh, nanti ini kalian. tidak, Iya. penjelasannya di sini kan. Heeh. Oke. Jadi ini masa kita buat tidak. Ini di sini apa, Pak? Buat kalau apa di sini buat untuk video satunya, di sini untuk video kedua. Nah, jadi kan karena kan dia kan sama dia jawaban kalian, jawab sama-sama tidak kan? Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Wira sebagai moderator dan rekan saya Ibnu, saya Mabri, Saya Syafira, saya Wanda. dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Bari. Identifikasi masalah yang pertama adalah dalam film bid'ah yang telah kalian tonton, apakah pernikahan yang dilakukan oleh Walid sudah memenuhi pernikahan dan ketentuan Islam? Dari hasil diskusi kami, jawabannya adalah belum memenuhi ketentuan syariat Islam karena tidak adanya wali dan ijab kabul di video pertama dan pernikahan secara paksa. Identifikasi masalah yang kedua yaitu mengapa pernikahan yang dilakukan Walid dalam film bid'ah tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Hasil diskusi dari kami adalah karena video kedua menunjukkan bahwa pernikahan tersebut tidak menjelaskan hasil diskusi kami tentang video tadi. Sebelum menjelaskan, kami perkenalkan diri. Yang pertama, saya Rizky Ditya. Dan kami akan menjelaskan tentang video tadi yang diawali dengan Najibah. Yang mau bertanya? Ya, silakan Najibah. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 5 yang telah mempresentasikan presentasi yang sangat bagus. Perkenalkan, saya Hadifa dari kelompok 2 ingin bertanya. Bertanya mengenai yang setelah teman kami dari kelompok
satu yang dipresentasikan. Saya ingin bertanya. Oke, mari kita lihat dulu hasil diskusi kelompok 5. Ditanya, Diva, seharusnya siapa yang jadi wali? Ayah. Terus? Ayah lagi? Ayah. Ada berapa wali untuk perempuan? Banyak ya. Terakhirnya itu nanti siapa yang menjadi wali? Wali hakim. Ya kan? Oke, itu dia. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Kita kasih aplaus kali. Setelah kita diskusi, setelah kita mempresentasikan hasil diskusi kalian semua, ya kan? Sudah bisa kita ambil kesimpulan. Apa yang kita pelajari hari ini? Pernikahan dalam terkhususnya di mana? Rukun dan syarat pernikahan. Bagaimana video yang kita tampilkan pertama tadi? Tidak memenuhi syarat. Apa saja itu? Hah? Tidak adanya wali. Terus di video kedua kan? Tidak adanya saksi, tidak adanya wali, ya kan? Nikah. Seharusnya apa solusinya ketika seseorang laki-laki ingin menikahi perempuan? Ada rukun-rukunnya. Ada berapa rukun nikah itu? Iya, apa saja? Ya, cukup 5 ya. Calon suami, calon istri, terus wali, 2 orang saksi dan ijab kabul. Sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya. Bagaimana hukum pernikahan sirih itu? Hukum pernikahan siri secara agama sudah sah, tetapi Iya. secara kenegaraan tidak sah. Secara kenegaraan tidak sah. Kenapa secara agama bisa sah? Karena rukunnya sudah terpenuhi. Kenapa tidak sah secara negara? Karena tidak terdata. Makanya pernikahan itu bukan hanya ditinjau dari agama, tetapi harus kuatkan dengan kita mendaftar ke negara pihak. Itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tugasnya nanti Bapak kasihkan, itu linknya sudah ada, nanti dikerjakan ya. Dikerjakan setelah kalian sampai di rumah ya, itu bersifat link. Nah, jadi nanti batas waktunya itu hari ini. Ya, batas waktunya itu hari ini. Nah, iya, batasnya sampai jam 12 malam. Itu silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan. Ya, paham semuanya? Paham semuanya? Paham tum? Oke, saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita sudah paham apa itu rukun nikah dan apa itu syarat-syarat nikah. Ya, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Oke, Ibnu. Mana Ibnu? Ya, pimpin doa. Subhanallah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di minggu yang akan datang, yaitu mengenai pembahasan tentang perceraian. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kita semua.